Salah satu peranan RTP adalah memproduksi barang atau jasa, sedangkan peranan RTK adalah mengonsumsi barang atau jasa. Sebagai contoh, RTP memproduksi tas yang akan dijual ke pasar barang atau jasa yang nantinya akan dibeli oleh RTK. Di sini, maka akan terjadi arus barang dari RTP ke RTK. Ketika RTK membeli barang atau jasa dari RTP, maka akan terjadi arus perpindahan uang dari RTK ke RTP. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana Pak RTP bisa menghasilkan barang atau jasa? Pertanyaan yang bagus. RTP hanya bisa memproduksi barang atau jasa yang berasal dari pasar faktor produksi yang disediakan oleh RTK. Seperti contoh di atas tadi. Misalnya, produsen tas membutuhkan bahan baku seperti karet, benang, kulit, yang tentunya dapat diperoleh dari sumber daya alam. Kemudian, RTP juga membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi produk tersebut. Sumber daya alam dan sumber daya manusia dikatakan sebagai faktor produksi asli. Karena tanpa kedua sumber daya tersebut, barang atau jasa tidak dapat diproduksi. Sedangkan modal dan kewirausahaan termasuk faktor produksi turunan atau pendukung. Karena tanpa kedua faktor produksi tersebut, barang atau jasa masih bisa diproduksi. RTK menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan yang ditawarkan di pasar faktor produksi, yang nantinya akan digunakan oleh RTP untuk memproduksi barang atau jasa. Kalau kita lihat dari bagian tersebut, maka akan terjadi arus perpindahan faktor produksi dari RTK ke RTP. Ketika RTP sudah menggunakan faktor produksi tersebut, maka RTP wajib memberikan balas jasa kepada RTK. Balas jasa faktor produksi sumber daya alam berupa sewa. Balas jasa faktor produksi sumber daya manusia berupa upah atau gaji. Balas jasa faktor produksi modal berupa bunga, dan balas jasa atas faktor produksi kewirausahaan berupa profit atau keuntungan. Jika kita lihat dari bagian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa terjadi perpindahan arus uang dari RTP ke RTK atas penggunaan faktor produksi tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Jika tidak ada pertanyaan, maka sekarang kita akan beralih ke perekonomian 3 sektor. Dalam arus ekonomi 3 sektor, ada 3 pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, yaitu RTP, RTK, dan pemerintah. Lalu muncul pertanyaan, apa peranan pemerintah dalam perekonomian, Pak? Terdapat 3 peranan pemerintah dalam perekonomian, dan kita nanti akan membahas satu persatu peranannya.
Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Artinya, pemerintah membutuhkan faktor produksi dari pasar faktor produksi. Kemudian, faktor produksi tersebut diolah menjadi barang atau jasa, yang nantinya barang atau jasa tersebut akan dijual di pasar barang atau jasa. Contoh, peranan pemerintah sebagai produsen, misalnya PT Telkom, PT Bank Mandiri, PT Pertamina, dan masih banyak lagi BUMN-BUMN lainnya. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai konsumen. Artinya, pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan di pasar barang atau jasa. Dan juga pemerintah wajib memberikan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Contoh, peranan pemerintah sebagai konsumen. Misalnya, pemerintah membutuhkan mobil untuk kendaraan dinas para pejabat. Kemudian, pemerintah juga membutuhkan pegawai negeri sipil untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Artinya, pemerintah mempunyai hak untuk membuat kebijakan dalam mengatur perekonomian di dalam negeri. Misalnya, melalui kebijakan pajak dan subsidi. Sebagai contoh, pemerintah menaikkan pajak barang impor, sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal. Jadi, tujuan pemerintah ingin melindungi produk dalam negeri, sehingga rakyat lebih memilih membeli produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Contoh yang lain, akibat pandemi COVID-19, semakin banyak rakyat miskin di negara ini. Maka, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada rakyatnya. Contoh melalui kebijakan subsidi, dengan cara memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Dalam arus ekonomi 4 sektor, ada 4 pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, yaitu RTP, RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di dalam perdagangan internasional, terjadi transaksi ekspor dan impor barang ataupun jasa dari maupun menuju ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor batik ke Singapura, dan juga Indonesia mengimpor barang-barang elektronik dari Jepang. Bukan hanya barang atau jasa saja yang bisa diekspor maupun diimpor, tetapi faktor-faktor produksi juga bisa diekspor maupun diimpor dari luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor sumber daya alam ke luar negeri seperti batu bara, timah, dan masih banyak lagi kekayaan alam lainnya. Tetapi, Indonesia juga masih mengimpor ataupun membutuhkan modal atau investasi dari negara maju untuk membangun negara ini. Karena sebagai negara berkembang, kita masih membutuhkan investasi asing. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen, dengan rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri dalam perekonomian suatu negara.